Juz 30 dimulai dengan surat namanya surat An-Naba. Apa? An-Naba. Berita. An-Naba itu maknanya apa? Berita. Berita, kabar, berita. Surat ini surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah. Wa ayatuha arba'un au ihda warba'un. Ayatnya ada 40 atau 41. Kalau ngitung bismillahirrahmanirrahim 41. Kalau nggak dihitung bismillahnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma an ayyi syai'in, artinya gitu. Amma itu artinya apa? An ayyi syai'in. Dari apa? Dari atau tentang apa? An ayyi syai'in. Amma itu singkatan dari an ayyi syai'in. Asalnya an terus ma, asalnya gitu. An dan ma. Ma-nya ma istifham namanya. Sudah diajari belum? Sudah nyampe belum? Belum ya? Ma untuk pertanyaan. Mas muka, siapa namamu? Ini amma. Dari apa? An ayyi syai'in, dari apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya satu sama lain. Jadi orang Quraisy satu sama lain bertanya. Tanya apa? Yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Yas'alu bertanya, siapa ba'du Quraisyin? Sebagian orang Quraisy ba'dan kepada bagian yang lain. Jadi satu sama lain pada tanya. Tanya tentang apa? Nah ini, anin naba'il azim. Anin naba'i, dari berita al-azimi yang agung. Ada berita besar, ada berita yang menggemparkan, ada berita yang menakutkan. Yaitu apa? Bayanun lidzalika syai'. Lafal kalimat anin naba'il azim itu namanya ataf bayan. Belum nyampe belum ya? Nanti di nahwu ada kapan? Adanya kapan? Adanya kapan? Nah, apa yang diaji apa? Jurumiyah. Amriti ya. Nah, jadi amma yatasaalun, dari apa mereka bertanya saling tanya? Anin nabail azim. Ini namanya apa namanya? Ataf bayan namanya. Ataf bayan. Contoh begini. Ja'a rajulun Ahmadu, ja'a rajulun Zaidun. Ada orang laki-laki datang, Zaid. Itu Zaidnya namanya ataf bayan. I'rabnya harus sama. Ja'a Zaidun, ja'a rajulun Zaidun. Enggak boleh Zaidan, enggak boleh Zaidin. Harus sama i'rabnya. Darabtu rajulan, saya nempeleng orang laki-laki, Zaidan. Harus Zaidan, enggak boleh Zaidun, enggak boleh Zaidin karena ataf bayan dari rajulan. Saya memukul orang laki-laki, namanya Zaid. Anin nabil azim itu adalah bayanun lidzalika syai' wal istifham, yaitu ataf bayan dari sesuatu yang ditanyakan tadi, wal istifham dan pertanyaan. Amma, dari apa mereka bertanya? Anin nabail azim, dari berita yang besar, yang agung. Litafkhimihi, karena besarnya syai', karena besarnya syai'. Wa huwa, yaitu bahwa syai' itu adalah ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan, yaitu apa? Minal Quran, yaitu Al-Qur'an. Al-mustamil, yang mengandung, ya betul, al-mustamil. Alal ba'thi, mengandung apa? Berita tentang bangkitnya nanti, hidup di akhirat. Orang mati itu nanti akan bangkit. Itu berita besar bukan? Bagi orang yang belum pernah dengar, berita besar itu.
Kalau kamu sudah dengar barangkali. Bagi orang yang belum pernah dengar berita besar bukan? Orang ini mati. Orang ini lahir, kecil, remaja, pemuda, tua, mati. Kalau sudah mati nanti akan dibangkitkan lagi kalau hari kiamat. Bagi orang yang belum pernah dengar ini, kaget nggak itu? Kaget nggak itu? Kaget. Kalau kamu sudah dengar, kamu sih sudah tahu. Bagi orang yang belum pernah dengar bahwa orang mati itu nantinya akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali dari kuburan, berita besar bukan? Berita besar. Loh, mereka pada tanya itu apa itu itu. Ya tasa'alun. Orang Quraisy pada tanya, orang Quraisy, apa itu? Apa berita apa itu? Ngomong apa sih Muhammad tuh, kira-kira gitulah. Ngomong apa sih Muhammad tuh? Apa sih itu? Ngaco aja Muhammad tuh, kira-kira gitu kira-kira. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Berita-berita agung itu alladzi hum, yang mereka orang Quraisy fihi, di dalam alladzi, mukhtalifuna, berselisih. Fal mu'minuna, orang Quraisy yang beriman, apa tulisannya gimana tuh? Saya matanya nggak kelihatan nih. Yusbitunahu, menetapkan, meyakini, membenarkan nabaul azim itu. Wal kafirun, dan orang yang kafir, yungkirunahu, mengingkari, tidak percaya. Jadi orang Quraisy ada berapa? Dibagi menjadi dua. Ada orang Quraisy yang beriman kepada Allah, kepada berita Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad, nanti besok orang mati akan bangkit lagi, percaya. Ada yang yungkirunahu, apa? Mengingkari, nggak percaya. Ngomong apa Muhammad itu, ngaco aja itu ngomong. Udah mati ya sudah. Orang udah mati ya sudah. Ngapain bangkit lagi itu? Ngaco aja Muhammad itu. Ngawur itu Muhammad itu. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla, lafal kalla, rod'un, membentak. Apa namanya? Membentak. Bukan begitu. Tidak begitu. Kalla artinya apa? Tidak begitu. Tidak demikian. Saya'lamuna, mereka itu akan tahu nanti. Akan tahu. Ma yahillu bihim, tahu apa? Ma, tentang sesuatu, yahillu, yang menimpa, bihim, kepada mereka, ala ingkarihim, karena mereka mengingkari lahu, kepada nabaul azim. Kalla saya'lamun, tidak begitu saudara-saudara, kamu nanti akan tahu. Itu kamu mengingkari apa? Hari kiamat, hari ba'ats, hari bangkit, nanti kamu akan tahu, rasakan kamu nanti. Gitu maksudnya. Kalau bahasa ngomong kitanya begitu. Kalla saya'lamun, nanti kamu akan tahu, nanti kamu akan rasakan. Ma yahillu bihim, apa yang menimpa kepada mereka, nanti mereka akan merasakan. Tsumma kalla saya'lamun, coba di dua kali, diulang dua kali. Tsumma kalla, kemudian jangan begitu, tidak begitu. Saya'lamun, mereka akan tahu. Takkidun, memperkuat. Tsumma kalla saya'lamun, takkidun, memperkuat. Apa terusnya? Waji'a fihi bi tsumma. Nah, kenapa pakai tsumma, tidak pakai fa? Kenapa begini? Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lam. Kenapa tidak? Kalla saya'lamuna fa kalla saya'lamun. Kenapa enggak pakai fa? Kenapa pakai tsumma? Kemudian kalau fa urutnya cepat. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Ja'a Farhan, dakhala Farhan masuk masjid. Fa Syairozi, itu cepat. Farhan Syairozi. Tapi kalau tsumma agak apa? Agak lama. Dakhala al-masjid Farhan, tsumma Syairozi. Itu ada terpaut lambat. Tapi kalau fa bertubi-tubi, berurutan, pakainya fa. Lah ini kok pakai tsumma? Berarti apa ini? Berarti kan ada apa? Ada masa, ya. Kenapa kok pakai tsumma, enggak pakai fa saja? Waji'a fi, dan didatangkan fi dalam ayat bisumma, dengan lafal summa, lil idzani, untuk memberitahu,
bi annal wa'idatsani, bahwa sesungguhnya ancaman yang kedua asyaddu, lebih berat, minal awwali, lebih sangat, lebih berat, lebih sangat, minal awwali, dari ancaman yang Jadi summa kalla sayalamun itu bukan berarti summa seperti biasa, maknanya ada apa tadi? Ada waktu selisih. Tidak. Di sini bukan begitu. Kenapa pakai summa? Untuk menunjukkan bahwa sayalamun yang kedua ini akan lebih dahsyat, betul. Lebih dahsyat daripada sayalamun yang pertama. Summa auma ta'ala, kemudian Allah mengisyaratkan, Allah Ta'ala memberi isyarat atau mengisyaratkan ilal qudrati, kepada kekuasaan, alal ba'thi, atas kebangkitan. Allah di sini kemudian akan menyinggung tentang kebangkitan, bangkitnya orang mati dari kuburan. Gini, faqala, maka Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Terus wa ja'alna sirajan wahaja. Gini kata Allah, kamu kok nggak percaya sih bahwa nanti orang mati akan hidup kembali? Apa sih sulitnya? Apa sih? Saya telah membangun alam semesta ini. Itu. Saya bangun langit, saya bangun gunung, saya bangun bumi. Nggak sulit, nggak apa, saya bisa. Masa menghidupkan orang mati aja nggak bisa? Paham nggak? Saya bikin bumi, saya bikin langit, saya bikin gunung, saya bikin siang, saya bikin malam, saya bikin matahari, saya bikin rembulan. Sulit nggak? Ya, iya kan, itu lebih sulit daripada membangkitkan orang dari kuburan. Kalau itu tidak ada bahannya, tidak ada tulangnya, tinggal bangkit saja. Ya kan, lebih gampang kan? Masa saya bisa segalanya membangkitkan orang mati? Nggak bisa, kira-kira itu maksudnya. Maksudnya Allah gitu. Alam naj'al, apakah saya tidak menjadikan al-ardo, bumi, mihadan, firasyan, hamparan. Ini firas, namanya firas ini. Ini nih, namanya firas ini. Namanya apa? Bahasa Jawanya, bahasa keraknya apa? Semek. Bahasa keraknya apa? Firasyan, hamparan. Ya, apa namanya? Ya. Apa sih bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Bukan karpet ya. Secara umumnya dulu hamparan. Hamparannya karpet, hamparannya tikar, hamparannya plastik, gitu. Hamparan dulu. Lafal mihadan itu firasyan, hamparan, kal mahdi, seperti ayunan. Utlubul ilma minal bunyi. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Cari ilmu dari ayunan, dari tempat ayunan. Jadi kamu masih kecil sampai kamu masuk liang kubur. Jadi mahdi itu apa namanya? Ayunan lah. Bumi ini kayak ayunan, kayak tempat ayunan. Mihad, artinya mihad, tempat ayunan. Ayo, apakah saya tidak menjadikan bumi sebagai hamparan? Bumi ini untuk tempatnya orang hidup. Semua binatang hidup, bukan hanya orang. Semua makhluk hidup berada di atas bumi. Kan ya kan? Saya jadikan kan? Wal jibala autadan. Apakah saya tidak menciptakan gunung autadan bagaikan sebagai pasak? Pasak itu apa? Pasak tuh patok. Supaya apa? Iya, patok, bukan tiang, bukan. Pasak, patok. Jadi bumi ini bisa stabil karena ada gunung. Gunung itu patoknya bumi ini. Tasbutu ya. Tasbutu, tetap stabil. Biha, dengan autad, dengan jibal, al-ardu, bumi. Jadi bumi ini bisa stabil tetap karena ada gunung. Kama tasbutul khiyamu, sebagaimana kemah tetap kuat bil autadi, dengan patok. Nah, kayak pasang kemah kan ada patoknya tuh.
kemahnya bisa kuatkan. Nah sama si gunung itu bagaikan patoknya bumi. Seperti kemah, orang bikin kemah kan terus patok tuh tali ikatnya. Sama, gunung itu patoknya bumi. Jadi semua ada hikmahnya semua. Kenapa Tuhan bikin gunung? Ya, karena untuk sebagai patoknya bumi. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, dan saya ciptakan kamu sekalian azwajan, berpasang-pasangan, dzukuron laki-laki, wa inathan, dan perempuan. Coba kata Allah, saya jadikan kamu tuh ada laki ada perempuan. Sulit kan? Apalagi hanya membangkitkan orang mati. Wah, kecil itu sih. Itu maksudnya lagi menjelaskan ciptaan Allah dulu yang sulit-sulit, apalagi membangkitkan orang yang sudah mati hidup lagi gampang banget. Coba saya ciptakan kamu ada laki ada perempuan, pasang-pasangan. Bukan hanya itu, rupa beda-beda. Bapaknya sama, ibunya sama, kakak adiknya beda nggak? Beda, nggak ada yang sama. Coba cap jempolnya beda semua, nggak ada yang sama cap jempolnya manusia ini. Bapaknya sama, ibunya sama, cap jempolnya nggak sama, luar biasa itu. Coba kalau bukan Allah yang bikin, kerepotan loh. Berapa miliar manusia kok beda semua cap jempolnya itu. Kalau bukan Allah, waduh. Kalau bikin seragam gampang. Bikin seragam malah gampang. Bikin kursi sama, bikin meja sama gampang. Ini Allah bikin manusia beda. Kakak beradik nggak ada yang sama. Pasti ada bedanya, mirip boleh. Kata yang kembar beda. Walaupun miripnya dekat kadang-kadang. Kalau yang kembar miripnya dekat sekali miripnya. Bukan hanya rupanya yang beda, kecerdasannya. Kakak beradik beda. Bukan hanya kecerdasannya, hatinya. Kakaknya agak sombong, adiknya tidak. Atau sebaliknya, kakaknya agak ngeyelan, adiknya tidak. Kakaknya suka cerita, suka ngomong, adiknya pendiam. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Banyak. Coba itu Allah menjadikan itu. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan saya jadikan naumakum tidurmu subatan, istirahat, rehat, rohatan li abdanikum, rohatan istirahat li abdanikum, bagi untuk badan kamu sekalian. Allah menjadikan tidur. Coba seandainya ada orang tidak tidur, waduh, kayak apa itu capeknya. Jangankan tidur. Yang namanya lupa itu hikmahnya besar. Lupa apa? Coba kalau kamu tidak punya lupa, ingat terus. Bapak kamu mati, nangis terus. Ya enggak? Ya. Karena ada lupa, maka nangisnya berhenti. Nanti kalau ingat ya bolehlah nangis lagi kalau ingat. Karena ada lupa. Kalau kamu nonton lawak apa? Lawakan apa misalkan? OPJ. Oh apa? OPJ. Terus nggak lupa, ketawa terus. Jadi lupa itu hikmahnya besar nggak? Hikmahnya besar. Kalau tidak punya lupa, kamu lihat nonton film yang lucu, yang menertawakan, bikin orang tertawa, pelawak, ketawa terus. Kalau nggak lupa. Atau sebaliknya, kalau kamu punya bapak meninggal, ibu meninggal, nangis terus. Allah memberikan kita lupa. Besar sekali itu faedahnya lupa itu. Tapi juga jangan pelupa banget, nanti pelajaran lupa semua. Ya harus diingat, kalau pelajaran harus diingat. Saya saja lupa. Kalau saya dulu apal Quran sudah 13 juz. 13 juz tadi dari belakang, dari sini. Dari juz 30 sampai juz 18 saya apal dulu waktu di Mekah. Lupa semua sudah, Masya Allah, dosa itu. Dosa besar itu. Wa ja'alna al-laila libasa, dan saya jadikan al-laila waktu malam libasan, pakaian yang menutupi, satiron yang menutupi, bisawadihi, dengan kegelapannya malam. Malam itu pakaiannya kita loh.
Malam itu adalah bagaikan seperti pakaiannya menutupi. Coba kalau siang terus, waduh nggak ada rahasia itu, kelihatan semua terus. Ada malamnya, ada gelapnya lah. Kalau malam maling, itu enak kan? Maling bisa ada di waktu malam, karena gelap. Atau kita mau berbuat apa-apa yang memalukan, ada malam kan enak. Coba kalau nggak ada malam, malu kan? Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna, dan saya jadikan an-nahara siang, waktu siang, ma'ashan, untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan, yang pertanian, yang dagang, yang berternak, yang pegawai negeri, yang guru. Itu namanya ma'ash, namanya mencari rezeki, mencari ma'ash, mencari kehidupan. Waja'alna, dan saya jadikan an-nahara, waktu siang, ma'ashan, waktu untuk lil ma'ayish, kehidupan. Jadi kalau fadli ya itu ya, Fadli namanya. Fadli. Itu malam itu cari kehidupannya tuh. Kalau fadli kebalik ya, cari makannya malam, kerja malam itu. Apa? Kalong. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Wabanaina, dan saya bangun, fauqakum, di atas kamu sekalian, sab'an, 7, sab'a samawatin, 7 langit, shidadan, yang kuat. Jam'u syadidatun, lapal shidad itu ada jamak, bentuk jamak dari lafal syadida. Mananya apa syadidah itu? Qawiyatun, kuat, muhakkamatun, kenceng ya. Apa kenceng itu apa? Bahasa betulnya apa? Kuat, yang ikatannya kuat lah. Apa? Kenceng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Apa? Erat udah. Muhakkamatun. La yu'atharu fiha mururuz zaman. La yu'athiru fiha, la yu'athiru, tidak mempengaruhi, fiha, kepada sab'u syidad, 7 langit, mururuz zamani, lewatnya zaman. Coba dari dulu sampai sekarang berubah nggak langit? Wah, sekarang agak goyang gitu, agak rombak, begitu nggak? Coba kalau rumah 10 tahun, 5 tahun itu udah berubah. 10 tahun udah berubah karena mururuz zaman, lewatnya zaman. Kalau langit sejak dibikin oleh Allah segitu itu udah nggak berubah, nggak keropos, nggak semakin tua, nggak terus luntur, nggak langit ya. Waja'alna siraja wahaja. Waja'alna, dan saya jadikan sirajan, lampu, muniran, yang menyinari, wahajan, yang menyala-nyala, waqadan, artinya menyala-nyala, yakni asyamsa, yakni menghendaki siapa Allah, asyamsa, matahari. Artinya saya jadikan di atas kamu langit 7 yang kuat, dan saya jadikan lampu yang menyala-nyala, yaitu matahari itu sumber kehidupan. Kalau nggak ada matahari nggak ada kehidupan. Matahari itu sumber kehidupan. Maka matahari yang jam 7 lah, jam 8 sampai jam 10 itu vitamin itu vitamin hebat, itu vitamin kuat. Kalau kita kena matahari jam 8 sampai jam 10 itu sama dengan kita makan vitamin A, vitamin kompleks, vitamin C, vitamin sama dengan jamu. Kalau kita kena matahari antara jam 8 sampai jam 10. Tapi lebih dari jam 10 jangan, nanti itu malah terlalu panas. Enggak, betul. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna, dan saya turunkan minal mu'sirati, dari mega. Mu'sirat artinya as-sahabat, mega. Allati hana laha antumtir, allati hana, yang telah datang masanya, laha, bagi sahabat, antumtiro, hujan, menghujani, kal mu'sir, kal jariyah allati danat minal haid, seperti cairan ya, al jariyat, yang mengalir, allati danat, yang menghendaki, minal haid, dari haid. Apa betul? Betul begini.
kalau akan haid keluar cairan dulu gitu? Ini nanya, saya tanya saya. Ini kata ini. Jadi rembesan ya. Jadi Allah, kata Allah, saya turunkan dari mu'sirat. Nah, mu'sirat itu seperti air yang mendahului haid. Mu'sirat apa? Ma'an sajjajan, air yang melimpah. Yang apa? Yang apa? Melimpah apa? Melimpah. Soban yang apa? Deras deh ya, deras. Soban asalnya disokkan itu, ditumpahkan. Yang tumpah ya bolehlah. Sobai subuh itu ditumpahkan. Jadi asal mulanya rembesan, kemudian datang haid. Begitu juga sama. Asal mulanya gerimis dulu, lama-lama hujan besar. Lah waktu gerimis itu namanya sahaban, itu mu'sirat. Asal maknanya mu'sirat bukan mega, bukan mendung, tapi apa? Peresan. Mu'sirat itu peresan namanya. Ma'an sajjajan, air sajjajan yang apa tadi? Apa melimpah? Apa namanya? Deras. Sobaban. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, untuk saya keluarkan, bihi dengan air, habban biji-bijian, kal hintoti seperti gandum, waruzi dan padi, wadurroti dan jagung. Ya nggak ada. Ini contoh kal hintoti kayak gandum. Wanabatan dan tumbuhan, katini kayak buah tin, wanarjil dan buah kelapa, wal burtukol dan buah jeruk, wajannatin dan kebun. Saya turunkan air yang melimpah, yang deras. Kemudian dengan air itu saya tumbuhkan beberapa buah-buahan, bagaikan beberapa kebun. Wajannatin dan kebun, basatin ya sama kebun, alfafan yang berlapis-lapis, multaffah yang berlapis-lapis. Lafal alfaf jam'u lafifin, jamaknya lafal lafif. Kasyarifin kayak lafal syarif, jamaknya asyraf. Nah itu ya. Jadi syarif itu dijamakan lafif dijamakan jadi alfaf. Makanya makanannya bikinannya kita orang tua kita namanya lapis ya. Asalnya lafif itu asalnya. Tingkat-tingkatan itu lapis kan lapis kan bisa di tingkat-tingkat itu. Kalau martabak asalnya mutobak. Mutobak itu yang dilipat. Jadi martabak asalnya bahasa Arabnya mutobak. Kalau lapis bahasa Arabnya apa? Lafif. Yang dilipat-lipat kan. Kalau makannya juga bisa disuir-suir kan. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari perpisahan, bainal khalaiki, antara makhluk, kana miqata, yaitu sudah ditentukan, waktu litsawabi wal iqabi, untuk mendapat pahala dan mendapatkan siksa. Nanti di akhirat kalau sudah bangkit dari kuburan, nanti ada namanya hari kiamat, namanya yaumul fasli. Hari kiamat itu namanya yaumul, hari di mana di situ dipisahkan yang mukmin, yang soleh kanan, yang kurang ajar, yang kafir kiri. Itu makanya disebut yaumul fas. Kalau yaumul kiamat apa artinya? Hari bangkit dari kuburan. Yaumul mahsyar apa namanya? Hari kumpul di padang mahsyar. Yaumul fasl namanya hari dipisahkan makhluk, yang baik sini, yang jelek sini. Itu namanya yaumul fasli.
Percaya nggak? Jawab percaya nggak nanti ada gitu? Bapak dan anak pisah kalau memang tidak sama. Kakak dan adik pisah, suami dan istri pisah. Gimana? Gimana tadi? Yaumala gimana? Abi wa ummi wa bani wasau yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa bani. Waktu itu nanti nggak kenal ibu, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Kalau bapaknya jelek, anaknya baik, pisah. Kalau bapaknya baik, anaknya jelek, ya masing-masing tidak bisa menolong, nggak bisa menolong. Bapaknya nggak bisa nolong anaknya, atau anaknya nggak bisa nolong bapaknya, suami nggak bisa nolong istrinya, istri nggak bisa menolong suaminya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa akhihi. Wa sahibatihi wa ummihi wa abi. Wa abi, oh ya, wa abi wa sahibatihi wa ya. Wa fasilati lati tuwi, hamba-hamba budak-budaknya juga nggak bisa nolong. Fasilatnya budak. Kana miqata yauma yunfahu, di mana hari ditiup fisuri. Apa yang ditiup? Fisuri, trompet, ya. Al-qarn, trompet. Kontu trompet. Kontu asal namanya sungu, asal mananya. Trompetnya kayak sungu barangkali gitu. Itu yang nanti malaikat siapa yang berdengar, namanya malaikat Israfil. Nanti tiup trompet, bangkit semua, bangun semua orang mati. Kiamat dulu. Nanti trompet bangun, bangun gitu. Yang pegang trompet siapa? Israfil. Lah trompetnya kayak tanduk gini trompetnya, maka Al-Qur'an tanduk katanya. Enggak lah, padahal enggak kayak tanduk trompetnya, enggak. Trompetnya enggak kayak tanduk. Saya enggak percaya ini. Yang penting nanti ada trompetnya kayak apa? Wallahu a'lam. Nah di sini tafsirnya Al-Qur'an kayak tanduk. Enggak lah, pokoknya trompet gitu aja. Kalau trompet harus percaya, karena Quran yauma fis-sur. Tapi kalau Quran bukan Quran, bukan Quran, ini tafsir ini. Boleh percaya, boleh. Tapi kamu harus percaya, kamu masih kecil percaya aja lah. Nanti kalau sudah seperti saya, boleh percaya, boleh tidak. Badalun min yaumil fasla. Yaumil fakhu itu namanya badal. Nanti nahu nanti belum sampai. Itu badal dari yaumal fasli. Au bayan lahu, atau ataf bayan. Wan nafikhu, adapun yang meniup trompet adalah Israfilu, malaikat Israfil. Fata'tuna, maka kamu datang semua, kamu pada datang, min kuburikum, dari kuburan kamu, ilal mauqifi, menuju tempat berhenti, afwajan jama'atin mukhtalifah, berkelompok-kelompok, geruduk gitu. Paham enggak? Kalau tiup trompetnya oleh Israfil, orang bangkit semua dari kuburan, nanti kemudian kan gemeruduk. Hikam ngerti enggak hikam? Apa siapa Hasim ngerti enggak gemeruduk? Bergolong-golong, jama'atin mukhtalifah, berjamaah-jamaah, kelompok-kelompok gitu, dan bangkit dari kuburan. Wa futihatis sama'u, dan dibuka as-sama'u, langit, bitasydid, dengan tasydid, wa takhfifi, dan tidak tasydid, takhfifi ringan. Jadi artinya apa? Boleh dibaca wa futihatis sama', boleh dibaca wa futihatis sama'. Kalau wa futihat namanya tasydid, kalau wa futihat namanya takhfif. Kalau wa futihat mananya dibaca jawab, dibaca tasydid. Tapi kalau wa futihat dibaca takhfif. Itu harus ngerti itu. Tapi ini boleh dua-duanya, boleh kamu baca wa futihatis sama, boleh wa futihatis sama juga boleh. Artinya boleh tasydid, boleh. Sekali lagi, boleh tasydid, boleh. Apa tulisan itu? Oh ya, syafaqat ya. Syakokot, terbelah apa langit, gitu. Apa?
terbelah langit nanti sigar, bahasa Jawa sigar, bahasa kerangkengnya terbelah. Linuzulil malaikati, langit terbuka nanti, terbelah-belah. Karena apa? Karena turunnya para malaikat. Fakanat abwaban, maka langit fakanat, maka ada langit itu ada abwaban, punya beberapa pintu-pintu. Zati abwabin, mempunyai beberapa pintu. Artinya langit terbuka, pintu-pintu langit dibuka, malaikat turun nanti melalui langit itu. Wasuyiratil jibalu, dan digerakkan, dijalankan, di apa namanya? Diputar ya boleh, apa ya? Dijalankan. Itu gunung yang diem itu nanti berjalan tuh nanti hari kiamat nanti. Gunung itu nanti akan wasuyirat, dijalankan. Al jibalu, gunung-gunung. Dhahaba biha an amakiniha, dhahaba biha, pergi dengan gunung, an amakiniha, dari tempat diemnya itu. Gunung Cermek yang ada di Cirebon tuh diem. Wah, nanti kalau ada kiamat tuh lari itu gunung tuh. Surabaya. Jalan gitu semua bertaburan. Fakanat saroba, maka jadilah apa gunung saroban, habaan, berterbangan, kayak debu nanti ya gunung itu bertebaran. Ay mathaluhu fi khiffati sayriha, ay mithluhu, artinya seperti sarob, apa? Fi khiffati sayriha, dalam ringannya jalannya gunung jalan ringan banget, berterbangan seperti bertaburan. Inna jahannama kanat mirsada. Dah, sekian dulu ya, jangan banyak-banyak. Al-Fatihah.